Bro, gua tahu ini mungkin agak canggung, tapi kita ngobrol santai aja ya. Lo pernah nggak sih ngerasa pengen berhenti dari kebiasaan nonton video dewasa atau PMO, porn masturbasi orgasm, tapi setiap kali coba lepas malah makin kepikiran. Kayak ada yang ngikat lo buat balik lagi. Hari ini, gua mau bahas kenapa kebiasaan ini bisa bikin lo kecanduan, efek buruknya ke hidup lo, dan gimana cara ngelawan biar bisa bebas. Siap bro, yuk kita mulai. Apa itu PMO? Jadi, mungkin lo udah tahu, tapi gue jelasin dikit aja. PMO itu singkatan dari 3 hal yang banyak orang yang kecanduan dan struggle buat lepas. Porn, masturbasi, dan orgasm. Ini kegiatan yang banyak orang anggap biasa, tapi kalau dilakukan terus-menerus, lama-lama bisa bikin ketagihan bro. Kayak minum kopi terus, lama-lama nggak bisa berhenti. Nah, PMO tuh mirip kayak gitu, tapi efeknya jauh lebih dalam. Serius. Kenapa bisa kecanduan? Lo tahu nggak bro? Tiap kali lo nonton video dewasa atau ngelakuin PMO, otak lo tuh nge-trigger yang namanya dopamin. Dopamin ini hormon bahagia yang bikin lo merasa puas atau happy. Awalnya mungkin cuma buat senang-senang ya, tapi masalahnya dopamin ini kayak ngasih reward ke otak lo setiap kali lo ngelakuin PMO. Jadi otak lo mikir, wah ini enak nih, gue mau lagi. Lama-lama otak lo jadi terbiasa nge-associate rasa happy cuma sama kegiatan ini. Dan lebih seremnya lagi bro, tiap kali lo dapet reward dari dopamin ini, otak lo mulai ngebentuk pola baru. Kayak jalur shortcut yang bikin lo otomatis pengen PMO buat cari rasa puas yang sama. Ini persis kayak kalau lo ketagihan makan junk food atau main game berjam-jam. Lo mulai ngerasa kalau cara buat happy ya cuma lewat itu, dan yang lain nggak kerasa seru lagi. Nah, makin sering lo ngulang, otak lo makin haus buat dapet dopamin dari PMO. Itu bikin kegiatan lain kayak ngumpul sama teman, nonton film biasa, atau bahkan ngejar hobi jadi kerasa datar. Yang dulu bikin happy, sekarang rasanya hambar. Lo kayak jadi kecanduan dengan dopamine rush yang cuma bisa lo dapetin dari PMO. Intinya, PMO bikin otak lo terprogram untuk selalu balik lagi dan lagi. Dan ini bisa jadi lingkaran setan bro, karena lo mulai kehilangan kontrol. Setiap kali lo lagi suntuk atau stres, otak lo langsung nyari shortcut buat cari rasa happy yang instan itu dan akhirnya lo balik lagi ke PMO. Makanya ini tuh jadi kebiasaan yang susah lepas kalau nggak lo sadari dari sekarang. Gawat kan? Efek buruknya PMO. Efeknya tuh nggak main-main dan bisa nyerang lo dari berbagai sisi. Pertama, fokus lo bisa hancur. Lo coba bayangin, tiap kali lo duduk buat belajar atau kerja, tiba-tiba otak lo malah ke-distract sama pikiran soal video-video yang biasa lo tonton. Otak lo kayak nggak bisa diem, selalu nyari hiburan itu lagi. Akhirnya, kerjaan lo keteteran, belajar juga susah masuk karena otak lo lebih mikirin reward instan daripada hal penting. Kedua, kepercayaan diri lo bisa turun drastis. Mungkin lo nggak langsung ngerasa, tapi lama-lama bakal kebentuk. Lo mulai ngerasa kotor atau bahkan malu sama kebiasaan lo sendiri. Di depan orang, lo mungkin kelihatan biasa aja, tapi dalam hati kecil lo mulai ragu sama diri lo sendiri. Ngerasa kayak ada yang salah. Rasa malu ini bikin lo jadi minder, susah buat ngerasa pede dalam interaksi sosial, apalagi sama orang baru atau bahkan lawan jenis. Ketiga, ini yang paling ngeri. PMO bisa ngerusak kesehatan mental lo. Lo jadi lebih gampang cemas, sering merasa low, atau malah depresi. Karena tiap kali lo stres atau ngerasa kesepian, otak lo langsung nyari PMO buat ngobatin sementara. Tapi itu nggak ngasih solusi jangka panjang, bro. Malahan lo makin tenggelam dalam kebiasaan ini, dan makin lama makin susah lepas. Ini yang bikin lo ketergantungan, dan akhirnya bisa bikin lo stuck di situ-situ aja. Seolah-olah PMO jadi obat buat tiap masalah yang lo punya. Yang terakhir, PMO itu kayak racun yang diam-diam mengendap di hidup lo. Makin lama, efeknya makin kerasa, dan lo bakal kehilangan banyak hal yang sebenarnya penting. Lo jadi ngerasa kurang termotivasi buat ngejar mimpi, hubungan lo sama orang-orang di sekitar juga bisa jadi renggang, dan lo bakal ngerasa kayak ada kekosongan yang gak pernah terisi. Semua itu karena otak lo udah terbiasa cari kepuasan instan, yang gak pernah bener-bener bikin lo puas. Intinya bro, PMO tuh bisa ngehambat perkembangan lo secara keseluruhan, baik dari segi mental, fisik, dan juga hubungan sosial lo. Gimana cara berhenti? Oke bro, ini dia inti yang paling penting. Gimana caranya buat berhenti? Pertama-tama, lo harus paham dulu kalau berhenti dari kebiasaan PMO itu nggak bisa instan. Butuh proses dan kesabaran. Jadi, jangan langsung nargetin buat stop 100% dalam sehari, karena itu berat banget.
Mulai aja dari target kecil, misalnya tahan diri selama seminggu tanpa nonton video dewasa. Seminggu pertama berhasil, coba tambah lagi jadi 2 minggu. Step by step bro, biar mental lo nggak tertekan dan lo nggak gampang kembali ke kebiasaan buruk itu. Kedua, isi waktu lo dengan kegiatan yang positif. Ini penting banget, cari kegiatan yang bikin lo sibuk dan excited, kayak olahraga, belajar skill baru, main musik, atau ngejar hobi yang lo suka. Lo harus mengganti waktu yang biasa lo habisin buat PMO dengan hal-hal yang produktif. Jadi lo nggak punya celah buat mikir atau kembali ke kebiasaan lama. Percaya deh, makin lo sibuk sama hal-hal positif, makin lama lo bakal lupa sama dorongan buat balik ke PMO. Ketiga, temukan support system yang tepat. Lo nggak harus ngalamin ini sendirian bro. Cari teman yang bisa lo ajak cerita atau komunitas yang punya tujuan sama buat lepas dari PMO. Sekarang udah banyak kok komunitas yang bisa kasih dukungan dan motivasi. Lo bisa belajar dari pengalaman mereka. Dan kalau lagi down, ada orang-orang yang bisa ngasih semangat buat bangkit lagi. Ini bakal bikin lo ngerasa lebih kuat karena ada yang ngerti dan dukung perjuangan lo. Keempat, coba ubah mindset lo soal kebahagiaan. Sadari kalau kepuasan instan yang lo dapat dari PMO itu cuma sementara. Dan sebenarnya ada banyak hal yang bisa ngasih kebahagiaan yang lebih nyata dan tahan lama. Fokus untuk berkembang, cari hal-hal yang bikin lo jadi versi terbaik dari diri lo. Dan yang terakhir, jangan lupa buat selalu ingat kenapa lo mau berhenti. Pikirin manfaat jangka panjangnya, kayak fokus yang lebih baik, hubungan yang lebih sehat, dan kepercayaan diri yang meningkat. Semangat terus bro, lo pasti bisa lepas dari kebiasaan ini. Jadi gitu bro, gue tahu ini topik yang sensitif, tapi percayalah, banyak orang di luar sana yang pengen berubah dari kebiasaan ini. Kalau lo ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa buat like video ini biar gue tahu video kayak gini membantu buat lo. Komen juga kalau lo punya tips lain buat melawan kecanduan PMO. Dan kalau mau temen buat perjalanan lo berhenti dari kebiasaan ini, subscribe ke channel gue karena gue bakal terus kasih konten-konten yang bisa bantu lo jadi versi terbaik lo. Keep strong bro, lo pasti bisa.